Di belakang Asti ada Cak Lontong. Silakan Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Anda tahu saya dari mana? Saya nggak tahu ini. Saya nggak nanya, Pak. Saya yang saya baca di sini dari Independen ya Anda ini ya. That's right. Yo. That's Kalau Anda sudah tahu saya dari Independen, tahu nggak tujuan saya di sini? That's left. Apa itu? That's right, that's left. Bisa gitu ya? Jadi Anda ini mewakili, Anda berbicara mengenai Pendidikan nanti, Pendidikan. bagaimana sistem yang seharusnya. jadi Anda Apakah pro pendidikan ya? saya pendidikan dalam bentuk apapun ya, jangan terjebak bahwa pendidikan itu harus bentuknya sekolah. Iya. Jangan. Kan Formal bisa dan informal. school, Iya. bisa apapun yang berhubungan dengan sekolah. Iya. Oke. Unsurnya juga banyak, nanti akan saya urai. Iya. Bukan Unsur cuma apa? Unsur apa? Unsur ya apa? dalam pendidikan itu yang terkait banyak. Iya. Ada guru, Iya. ada pengajar. Guru pengajar ya sama lah. Nah, Anda sudah mulai terjebak. Dosen itu pengajar atau bukan? Pengajar. Tapi dia bukan guru, dosen. Ya, iyalah, bolehlah. Untuk lebih mempermudah sajalah. Ada ini pengarah, kalau menurut saya sih ya guru yang digugu dan ditiru ya seperti itu. Itu filosofinya, tapi Iya. status tetap beda. Iya. Nanti akan saya jelaskan. Tenang aja, tenang. Cak Lontong. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Setuju dengan ujian nasional? Ujian nasional yang serentak ini. Anda yakin bertanya pada saya? Semenjak dari dulu juga saya tidak pernah yakin saya bertanya kepada Anda. Oh, berarti Anda Tetapi, yakin. Yakin apa? Yakin ingin bertanya sama saya? Iya, saya pengen tahu sampai sejauh mana Anda melihat ujian nasional ini. Jadi begini ya, perkara Anda tanya setuju atau tidak setuju, banyak masalah tentang itu. Anda yakin nggak semua anak SD yang lulus itu bisa masuk pendidikan selanjutnya, SMP? Saya sih yakin. Saya tanya ke Anda, jumlah SMP dan jumlah SD lebih banyak mana? Lebih banyak SD. Nah, kan? Lebih banyak SMP. Awal sudah salah. SMP 3, SD 2, banyak SMP. Anda tahu? Anak SD itu Ya. dari satu SD hanya 1/6 yang bisa lanjut ke SMP. SMP. Karena hanya kelas 6 aja yang bisa. Kelas 1 sampai 5 paling bisa naik ke 1 kelas 2, 2 kelas 3, yang 3 kelas 4, yang 5 kelas 6. Ih, Pak Denny happy banget. Happy lo. Salma kali happy. Artinya tidak semua anak lulusan SD bisa masuk SMP yang dia mau. Ya kan? Ya iya. SMP yang mau dimasukin itu mereka memilih siswa yang boleh masuk Iya. sesuai dengan standar. Itu Iya. kan diskriminatif. Anak saya yang SMP Iya. itu tidak boleh ikut ujian nasional. Loh, anak Ini SMP. saya kumpulkan wali murid sekelas anak saya protes ke kepala sekolah. Loh, Anda nggak tahu bisa. jawabannya apa? Apa? Dengan entengnya mereka, Iya. kepala sekolah menjawab apa? Iya. Anak bapak baru kelas 2 pak. Itu kan menyepelekan. Itu bukan diskriminatif itu namanya. Itu lu kirain gua mau ikut akselerasi atau apa sih sebenarnya? Meng, kenapa Meng? Kenapa? Di sini aja. Duduk sini sebelah dia. Maksudnya apa? Nggak ada maksud apa lu. Emang anak kamu juga sekelas sama anakku? Ah, ngapain? Anak lo. Lu ngomong Enggak, kalau gini caranya kamu bisa punya anak loh sama dia. Yang diskriminatif lagi ada berarti. Apa? Ada lagi. Ada. Nanti cerita mengenai diskriminatifnya nanti setelah yang satu ini. Lanjut lagi mengenai diskriminasi ya tadi ya. Kita sudah Iya. sampai diskriminasi. Ini perlakuan yang saya alami melihat anak saya ini. Iya. Ini anak itu hati-hati. Jadi orang tua juga lebih hati-hati memilih sekolah untuk anaknya ya. Karena sekolah anak saya ini diskriminatif. Melarang anak untuk berbakti pada orang tua. Nggak bisa sekolah apa kamu keluarin itu anaknya. Ini makanya saya kasih contoh ini kejadian ini. Dan saya benar-benar tidak habis pikir kok ada sekolah seperti ini. Saya tuh ngantor jam 8. Iya. Anak saya masuk sekolah jam 7. Iya kan? Iya. Kan anak saya ini kan anak berbakti. Iya. Dan saya juga nyuruh dia nurut sama orang tua. Makanya dia saya suruh sebelum sekolah antar saya ke kantor. Ya kan masuk jam 8, jadi dia ngantar saya dulu, dia masuk sampai sekolah itu kira-kira jam 8:30. Dimarahi sama gurunya. Ini apa-apaan? Ya anaknya sekolah jam 7.
Lu sekarang kamu sendiri, Cak, masuk jam 8. Anak yang sekolah jam 7 suruh nganterin dulu bapaknya. Berbakti dari mana? Loh, anak nganter Baksos orang tua itu kan namanya. berbakti. Berbakti bukan caranya seperti itu, Cak. Nah, Anda ini ngelarang anak berbakti pada orang tua. Anda ini. Anaknya sih berbakti, Pak. Bapaknya yang durhaka ini, Pak. Iya. Lah itu kan urusan lain. Diskriminatif. Hati-hati milih sekolah. Anak saya akhirnya nggak tahan sekolah, akhirnya pindah. Ngalami hal yang sama, kurang apa coba? Kurang apa bapaknya? Kurang apa? Banyak kurangnya bapaknya. Bukan anaknya yang pindah, Pak. Saya saksinya bukan anak yang pindah. Temen-temennya pada pindah. Anaknya dia tetap di sekolah situ. Enggak mau, enggak, ini mengada-ada, ini nggak mungkin Pak. Itu sekolah yang pertama, yang kedua enggak. Bagaimana menurut Cak Lontong? Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh McDani? Dia menyuruh skill katanya yang penting. Saya akan bicara mundur sedikit. Tadi Pak Jarwo menyebut homeschooling. Iya. Anda tahu nggak siapa yang merintis di Indonesia ini? Homeschooling? Kaseto. Ya Allah, Kaseto. Emang Karena itu kakak Anda? manggilnya kan Kaseto. Dia itu dulu awalnya saya tahu, Cak, Kaseto itu ingin menyekolahkan si Komo. Karena si Komo tidak diterima di SD-SD yang lain. Dan tiap mau berangkat sekolah bikin macet. Nah, betul, Pak. Emang itu Kaseto bener. Pak, sebentar Pak, dia kentut Pak. Serius, bau bener lu syuting nih Meng, bikin malu aja lu. Yang pertama membuat itu Kentut ya? yang tadi bener Kaseto homeschooling. Iya. Kalau lu ya yang ngomong kasetan lu. Aku tahu kamu sudah sentimen sama saya. Enggak, maksudnya kamu kentut kan tadi, ngaku aja, nggak usah malu. Tirulah saya, memang harus sopan. Kalau kamu mau kentut, sopan. Saya dulu kalau di sekolah, di kelas pengen kentut, saya Ya, sopan, Pak. gimana? Guru sama murid lain saya suruh keluar dulu. Kamu dong yang harusnya keluar. Ngapain juga? Loh, semua kan- orang harus keluar. Itu namanya saya nggak sopan dong, Pak. Saya yang kentut, saya yang keluar. Mereka ngapain? Kan bagi-bagi kerjaan. Susah nih ya. Jadi pentingnya Orang tua pendidikan. durhaka. Iya, itu homeschooling itu siapa penemunya? Saya yang memulai. Oh, homeschoolingnya. Kenapa saya dulu mengistilahkan homeschooling? Ah. Karena itu saya benar-benar lakukan. Teman-teman pada sekolah saya di rumah aja. Terus Bapak ini kamu kan- belajarnya apa di rumah itu? Nah, inilah orang kalau tidak kuat mental pendidikannya di rumah nggak bisa belajar. Kalau saya di rumah pun bisa belajar, Pak. Belajar apa? Di rumah. Iya. Maksudnya belajar ada buku lah gitu. Terus ada yang dimasuk ke otak. Pak, yang namanya Lu tuh belajar, di rumah. Anda belajar. jangan terjebak. Belajar itu harus ada buku paketnya. Ya misalnya Harus itu. ada guru yang ngajar, harus ada pulpen. Nggak usah pengetahuan, misalnya tentang pengetahuan apa, belajar tentang apa, Itu kan ada kan- manualnya. Di rumah kan bisa, Pak. Iya di rumah tuh lu ngapain? Di rumah ngapain? Belajar. Ya belajar apa? Tanya lu. Bapak ini homeschooling apa home pimpa sih, Pak? Kuncinya adalah Lu kalau sendirian tuh home alone namanya, ngerti nggak? Bukan homeschooling, home alone, home cicing, cicing we di imah, teu nanaon. Alias nyangkoyo di imah. ini Bapak Nah, home alone. bagus kan? Bagus. This is good. Bagus apa? This is good. You talk to him and then you be creative. Ya kan? Bapak ngobrol sama Cak Lontong jadi kreatif. Iya. Happy, Itulah. belajar bahasa lain selain bahasa Itulah. Indonesia. Very good. Itulah Smart. gunanya. Smart. Wanita berantakan. Gimana sih? Ngaco banget. Pak, ini saya baru ketawa ini. Kok ada wanita berantakan ya? Wanita berantakan tuh kayak gimana sih Pak? Coba dicek. Pak. Saya mau rapiin, Pak. Kamu tahu nggak kenapa saya duduk di sini? Kamu duduk di sana. Nah tuh. Jadi pisahin. Kenapa? Saya yang minta. Saya nggak minta. Saya yang minta jauh. Kenapa? Kamu minta? Alasannya? Kalau deket saya berasa kade sama Anang, Pak. Oh, Pak. Banyak orang bilang begitu. Kade sih. Oh, sih. Kade sih. Ini dilanjutkan nggak nih? Setuju nggak Anda dengan homeschooling yang paling penting? Saya bukan perkara setuju nggak setuju. Semua baik asal tujuannya baik. Pada Saya prinsipnya. hanya akan sedikit- Tapi kalau disuruh memilih antara homeschooling dengan pendidikan yang formal, seharusnya kan pendidikan formal dulu ditempuh. Jepang ya, di sekolah di Jepang itu yang pendidikannya bagus beda loh dengan di Indonesia. Ada 4 perbedaan yang mendasar. Ya, ini coba empat Satu, aja perbedaannya. seragam.
Seragamnya beda Pak, sekolah di Jepang. Seragam lu masih ngomongin, udah kita ngomongnya, kita kan ini forum terhormat. Saya Pak. berharap ada manfaat. Ini Anda ngomongin perbedaan orang ini dengan seragam. Wah, tentaranya juga gini nih lu. Dulu pakai gitu terus di sininya ada kayak ini. Jadi kalau Bapak dia berlebihan, ini kan masalah pendidikan, kenapa Terus Pak bawa mikir senjata apa? tentara? Gimana baris itu Pak? baris gini. Woi, padang, woi, woi. Ah, Ah ini saya kira Anda ini lebay semua. lebay dari mana? Lu seragam aja lu omongin. Ya karena memang beda Pak. Iya. Berikutnya, Yang keduanya apa? transportasi. Transportasi apa? Nih, mungkin kelihatannya sepele, tapi ini luar Pak tadi biasa. bagus tuh Pak yang Jepang. Bagus jalan tadi Pak tentara tadi Pak. Gak jelas. Gimana Pak? Gimana Pak? Bisa. Tentara Jepang tadi. Ayo dong Pak. Ah, orang Jepangnya udah pergi tuh. Ayo dong Pak. Ntar saya ajak naik bus Pak. Ayo Pak. Dampak cak lontong. Kedua transportasi nih. Transportasi apa? Transportasi itu gini Pak, di Jepang itu anak sekolah yang setara SD, SMP itu tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Ya, ya Karena disediakan transportasi untuk siswa itu disediakan. Karena bagus-bagus Itulah juga. bedanya. Ya. Kalau kita anak belum waktunya bawa motor sudah dibebaskan bawa motor. Itu penting itu. Nah, itu beda. garis Itu bawahi mentalnya itu. membentuk itu. Yang Itu ketiga penting, transportasi. perbedaan di bangunan sekolahnya. Bangunannya juga beda, orang tempatnya juga beda. Itu mempengaruhi mental, Pak. Saya pernah merasakan sekolah yang paling enak, ber-AC. Iya. Itu nilai saya bagus-bagus, Pak. Pak yang bagus. Karena tentara kebetulan Jepang, Pak. duduknya Benar. sebelahan sama anak yang pinter. Ya, iya itu bukan karena suasana, karena itu sebelahnya anak yang pintar. Bangunan itu nggak bermasalah. Yang Tapi terakhir, saya merasakan pernah sekolah di pinggiran, Pak. ya, Pinggiran jurang lagi. ya iyalah bahaya. Ah itu tidak tenang. Sekolah tidak tenang akhirnya hasilnya nggak Ya maksimal. iya dong. Makanya bangunan itu penting. Penting, Pak. Ya, yang terakhir apa? Yang keempat, Yang keempat. beda di jam Udah habis masuk, Pak, udah habis. Bapak udah Jepang berangkat dah. jam masuk sekolah. Ayo Satu Pak. lagi apa? Pak, Jam masuk sekolahnya beda. Hah? Jam masuk sekolah. Jam masuk sekolahnya di mana-mana juga beda, Cak. Tapi gini Pak, ada perbedaan mendasar yang Bapak harus tahu dan saya yakin Bapak tahu. Apa? Cara baris tentara Indonesia dan Jepang, Pak. ayo Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini.